welcome to my presentation video. Let me introduce myself. My name is Naila Apriliandita, with student from the Faculty Economy Business Management Study Program. In this video, I will discuss the calculation of cost price in trading companies. Harga pokok penjualan atau biasa kita kenal dengan HPP adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dan menyiapkan barang agar siap dijual kepada konsumen dalam satu periode tertentu. Artinya, HPP mencerminkan biaya nyata yang harus ditanggung perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan barang tersebut. Dengan kata lain, HPP tidak hanya mencakup harga pembelian barang, tetapi juga biaya-biaya tambahan seperti ongkos angkut, biaya penyimpanan, serta biaya lainnya yang berhubungan langsung dengan barang yang dijual. Adapun tujuan utama dalam perhitungan harga pokok penjualan. Tujuan yang pertama yaitu menentukan laba atau rugi kotor suatu perusahaan. Perhitungan HPP sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian dari kegiatan penjualan. Rumus yang digunakan untuk menentukan laba atau rugi suatu perusahaan. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang HPP. Jika penjualan bersih lebih besar dari HPP, maka perusahaan mendapatkan untung atau laba kotor. Jika penjualan bersih dikurang dari HPP, maka perusahaan rugi kotor. Contohnya, jika penjualan bersih 100 juta dan HPP 70 juta, maka laba kotor sama dengan 30 juta. Angka ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya operasional lainnya, seperti gaji, listrik, dan sewa. Jadi, menghitung HPP membantu perusahaan mengukur kinerja usahanya secara finansial. Tujuannya yang kedua yaitu mengetahui efisiensi pembelian dan pengelolaan persediaan. Dengan menghitung HPP, perusahaan bisa menilai seberapa efisien kegiatan pembelian dan pengelolaan stok barangnya. Artinya, perusahaan dapat melihat apakah pembelian dilakukan dengan harga terbaik dan tepat waktu, apakah adanya pemborosan biaya seperti ongkos angkut yang terlalu tinggi atau kerusakan barang di gudang, dan seberapa baik perusahaan mengatur persediaan agar tidak terlalu banyak atau menimbulkan biaya simpanan tinggi terlalu sedikit menyebabkan kekurangan stok. Contohnya, jika HPP naik secara drastis padahal penjualan tetap, berarti perusahaan perlu mengevaluasi biaya pembelian, penyimpanan, atau distribusi. Dengan begitu, HPP membantu perusahaan mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan yang ketiga yaitu sebagai dasar penentuan harga jual yang wajar. HPP menjadi patokan utama dalam menentukan harga jual produk. Perusahaan tidak bisa sembarangan menetapkan harga jual, karena harus memastikan harga tersebut menutupi semua biaya atau HPP dan tetap memberikan keuntungan yang diinginkan. Rumus umumnya yaitu harga jual sama dengan HPP ditambah laba yang diinginkan. Contohnya, jika HPP 50.000 per unit dan perusahaan ingin untung 20%, maka harga jual sama dengan 50.000 ditambah 20% dikali 50.000, sama dengan 60.000. Dengan demikian, perhitungan HPP membantu perusahaan menetapkan harga yang kompetitif dan menguntungkan di pasar. Jadi, tujuan utama perhitungan HPP adalah untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh, mengevaluasi efisiensi biaya dan pengelolaan stok barang, dan menentukan harga jual yang wajar dan menguntungkan bagi perusahaan. Unsur-unsur harga pokok penjualan. Dalam perusahaan dagang, harga pokok penjualan disusun dari beberapa komponen yang penting, menunjukkan biaya sebenarnya dari barang yang dijual selama satu periode akuntansi. 3 unsur utamanya adalah: yang pertama, persediaan barang dagang awal atau PBA. Persediaan barang dagang awal adalah nilai barang yang masih tersisa di gudang pada awal periode akuntansi berjalan, yaitu barang yang belum sempat terjual dari periode sebelumnya. Fungsinya itu, nilai persediaan awal ini menjadi biaya awal yang harus diperhitungkan dalam menentukan HPP, karena barang tersebut masih digunakan untuk menghasilkan penjualan di periode sekarang. Contohnya, jika pada 1 Januari 2025 perusahaan masih memiliki stok barang senilai 15 juta, maka nilai tersebut menjadi persediaan awal dalam perhitungan HPP tahun 2025. Yang kedua, pembelian bersih atau PB.
Pembelian bersih adalah total biaya pembelian barang dagang selama satu periode, setelah dikurangi retur pembelian atau barang yang dikembalikan ke pemasok, dan potongan pembelian diskon karena pembayaran cepat. Pembelian bersih juga ditambah biaya angkut pembelian, yaitu ongkos kirim dan pemasok di gudang perusahaan. Rumus dari pembelian bersih adalah pembelian bersih sama dengan pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian. Adapun penjelasan dari komponen-komponen tadi. Yang pertama, pembelian kotor adalah jumlah seluruh pembelian barang sebelum dikurangi apapun. Yang kedua, retur pembelian adalah barang yang dikembalikan karena rusak atau tidak sesuai. Yang ketiga, potongan pembelian adalah pengurangan harga karena pembayaran lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Yang keempat, yaitu biaya angkut pembelian adalah ongkos yang dikeluarkan untuk membawa barang dari pemasok ke gudang. Contohnya, pembelian kotor senilai 50 juta, retur pembelian senilai 2 juta, potongan pembelian senilai 1 juta, dan biaya angkut pembelian senilai 3 juta. Maka, pembelian bersih sama dengan 50 juta ditambah 3 juta dikurang 2 juta ditambah 1 juta. Jadi, total pembelian bersih sama dengan 50 juta. Unsur yang ketiga yaitu persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir adalah nilai barang yang masih tersisa di gudang pada akhir periode akuntansi, atau barang yang belum terjual hingga akhir tahun. Fungsinya yaitu persediaan akhir tidak dihitung sebagai biaya periode berjalan, karena barang tersebut belum menghasilkan pendapatan atau belum dijual. Oleh karena itu, persediaan akhir dikurangkan dalam perhitungan HPP. Contohnya, jika pada tanggal 31 Desember 2025 masih ada stok barang senilai 10 juta, maka nilai tersebut dikurangkan dalam perhitungan HPP karena belum terjual. Sekarang kita masuk ke rumus dasar HPP. Rumus umum perhitungan harga pokok penjualan adalah HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Rumus ini digunakan untuk mengetahui total biaya barang yang benar-benar terjual selama satu periode akuntansi. Artinya, persediaan awal adalah barang sisa dari periode lalu yang dijual di periode sekarang. Pembelian bersih adalah semua pembelian barang selama periode berjalan atau setelah dikurangi retur dan potongan. Persediaan akhir adalah barang yang masih tersisa di akhir periode atau belum terjual, sehingga tidak termasuk dalam biaya penjualan. Rumus ini untuk melihat perincian lebih jelas, rumus tersebut bisa dituliskan lengkap seperti ini. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian. Adapun langkah-langkah dalam menghitung HPP. Langkah yang pertama yaitu menentukan persediaan barang dagang awal. Mengetahui jumlah dan nilai barang dagangan yang masih ada di awal periode akuntansi. Nilai persediaan awal diambil dari neraca akhir periode sebelumnya karena stok akhir tahun lalu menjadi stok awal tahun ini. Persediaan awal ini menunjukkan barang yang masih bisa dijual di periode sekarang tanpa perlu membeli baru. Contohnya, jika pada akhir tahun 2024 ada stok barang senilai 12 juta, maka angka ini menjadi persediaan awal untuk tahun 2025. Langkah yang kedua yaitu menjumlahkan seluruh pembelian selama periode. Menjumlahkan semua pembelian barang dagangan yang dilakukan selama periode berjalan, termasuk juga biaya angkut pembelian, yaitu ongkos kirim atau transportasi dari pemasok ke gudang perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui total biaya pembelian kotor, yaitu jumlah semua barang yang dibeli sebelum dikurangi retur atau potongan. Contohnya, pembelian selama setahun 50 juta, biaya angkut pembeliannya 2 juta, maka total pembelian kotornya adalah 52 juta. Langkah yang ketiga yaitu mengurangkan retur dan potongan pembelian. Mengurangi nilai retur pembelian barang yang dikembalikan karena rusak atau tidak sesuai, dan potongan pembelian, diskon karena pembayaran cepat. Tujuannya untuk memperoleh pembelian bersih yaitu jumlah pembelian sebenarnya yang menjadi beban perusahaan. Rumusnya yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian kotor dikurang retur pembelian ditambah potongan. Contohnya, jika retur pembelian 1 juta dan potongan 500.000,
maka pembelian bersih sebesar 52 juta dikurang 1 juta ditambah 500.000 sama dengan 50.500.000. Langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Menambahkan nilai persediaan awal dengan pembelian bersih untuk mengetahui total barang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Hasil penjumlahan ini menunjukkan nilai seluruh barang yang siap dijual, baik yang berasal dari stok lama maupun pembelian baru. Rumusnya yaitu barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Contohnya, persediaan awal 12 juta, pembelian bersihnya 50.500.000. Maka total barang tersedia untuk dijual adalah 62.500.000. Adapun hubungan HPP dengan laporan laba rugi. Dalam laporan keuangan, harga pokok penjualan memiliki peran sangat penting karena menjadi komponen utama dalam menentukan perhitungan laba kotor perusahaan. Peran HPP dalam laporan laba rugi. HPP digunakan untuk menghitungkan laba kotor, yaitu keuntungan awal yang diperoleh dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya operasional lainnya. Rumusnya, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Yang artinya, penjualan bersih adalah total hasil penjualan setelah dikurangi retur dan potongan penjualan. HPP adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Selisih antara keduanya menunjukkan laba kotor, yaitu pendapatan murni dari aktivitas jual beli barang. Contoh perhitungannya, misalkan perusahaan memiliki data penjualan bersih sebesar 70 juta dengan harga pokok penjualannya sebesar 50 juta. Maka perhitungan laba kotornya adalah laba kotor sama dengan 70 juta dikurang 50 juta, sama dengan 20 juta. Artinya, perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 20 juta dari kegiatan penjualannya. Angka ini menunjukkan bahwa setelah menutupi semua biaya pembelian dan penyediaan barang, perusahaan masih memiliki keuntungan sebesar 20 juta, sebelum dikurangi biaya lain seperti gaji, listrik, sewa, dan pajak. Jadi, hubungan HPP dan laba rugi adalah semakin besar HPP, maka laba kotor akan semakin kecil jika penjualan tetap. Semakin kecil HPP, maka laba kotor akan semakin besar karena biaya barang yang dijual lebih efisien. Oleh karena itu, pengendalian HPP sangat penting agar perusahaan dapat memaksimalkan laba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya HPP. Harga penjualan bisa naik atau turun tergantung pada beberapa faktor. Setiap faktor ini berpengaruh langsung terhadap total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang yang dijual. Faktor yang pertama yaitu harga pembelian barang. Harga pembelian barang adalah biaya utama yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang dagangan dari pemasok. Jika harga pembelian naik, maka HPP juga akan meningkat, karena perusahaan harus membayar lebih banyak untuk mendapatkan stok barang. Sebaliknya, jika harga pembelian turun, maka HPP menjadi lebih rendah. Contohnya, jika harga beli per unit naik dari 10.000 menjadi 12.000, maka total HPP juga akan meningkat karena biaya pengadaan barang bertambah. Jadi, semakin tinggi harga pembelian barang, semakin besar pula nilai HPP yang dicatat perusahaan. Faktor yang kedua yaitu jumlah persediaan awal dan akhir. Persediaan awal menambah nilai HPP karena barang dari periode sebelumnya ikut terjual di periode sekarang. Persediaan akhir justru mengurangi nilai HPP karena menunjukkan barang yang belum terjual. Contohnya, jika persediaan akhir besar, banyak stok tersisa, maka HPP akan lebih kecil. Namun jika persediaan akhir kecil, banyak yang barang terjual, maka HPP akan lebih besar. Jadi, persediaan awal dan akhir mempengaruhi besar kecilnya HPP melalui rumus HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Faktor yang ketiga yaitu biaya angkut pembelian atau freight in. Biaya angkut pembelian adalah ongkos kirim atau transportasi untuk membawa barang dari pemasok ke gudang perusahaan. Biaya ini dianggap bagian dari harga perolehan barang, sehingga semakin tinggi biaya angkut, semakin besar pula HPP-nya. Contohnya, jika biaya pengiriman dari pemasok meningkat karena jarak jauh atau harga bahan bakar naik, maka HPP akan ikut naik.
Jadi, biaya angkut pembelian merupakan biaya tambahan yang menambahkan total HPP. Faktor yang keempat yaitu retur dan potongan pembelian. Retur pembelian adalah barang yang dikembalikan ke pemasok karena rusak atau tidak sesuai. Sedangkan potongan pembelian adalah diskon atau pengurangan harga karena pembayaran cepat atau dalam jumlah besar. Keduanya mengurangi total biaya pembelian sehingga menurunkan nilai HPP. Contohnya, jika perusahaan mengembalikan barang senilai 2 juta dan mendapat potongan 1 juta, maka pembelian barang turun 3 juta. Otomatis HPP juga lebih kecil. Semakin besar retur dan potongan pembelian, semakin kecil HPP yang dicatat. Faktor yang kelima yaitu kebijakan pencatatan persediaan atau periodik atau perpetual. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan juga mempengaruhi perhitungan HPP. Yang pertama, sistem periodik. Persediaan dan HPP dihitung hanya di akhir periode berdasarkan stok fisik. Kelemahannya yaitu sulit memantau HPP secara real time. Yang kedua ada sistem perpetual. Setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung memperbarui catatan persediaan dan HPP. Keuntungannya yaitu HPP selalu terpantau dengan akurat. Jadi, pemilihan sistem pencatatan mempengaruhi ketepatan dan waktu pengakuan HPP dalam laporan keuangan. Sistem pencatatan persediaan. Dalam akuntansi, pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan dua metode utama. Yang pertama ada sistem periodik atau physical inventory system. Yang kedua ada sistem perpetual atau perpetual inventory system. Kedua sistem ini digunakan untuk mencatat dan menghitung persediaan barang dagang serta harga pokok penjualan, tetapi dengan cara waktu yang berbeda. Yang pertama yaitu sistem periodik atau physical inventory system. Sistem periodik adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara berkala, biasanya di akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun. Dalam sistem ini, perusahaan tidak mencatat perubahan persediaan setiap kali transaksi terjadi. Sebaliknya, jumlah persediaan dihitung secara fisik atau manual pada akhir periode. Ciri-cirinya yaitu persediaan tidak diperbarui setiap transaksi. HPP baru bisa diketahui di akhir periode. Setelah dilakukan perhitungan stok fisik dan menggunakan rumus, HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Cocok untuk perusahaan kecil atau menengah yang jumlah transaksinya tidak terlalu banyak dan belum memiliki sistem komputerisasi canggih. Contohnya, sebuah toko grosir kecil membeli dan menjual barang setiap hari, tapi tidak mencatat setiap keluar masuk barang secara detail. Pada akhir bulan, pemilik toko menghitung stok barang yang tersisa secara manual untuk menentukan persediaan akhir dan menghitung HPP. Dengan cara ini, perusahaan baru tahu berapa biaya sebenarnya dari barang yang dijual setelah akhir periode. Sistem yang kedua yaitu sistem perpetual atau perpetual inventory system. Sistem perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan barang. Setiap transaksi langsung mempengaruhi catatan stok persediaan dan HPP. Ciri-cirinya yaitu persediaan diperbarui setiap saat secara otomatis setelah setiap transaksi. HPP dapat diketahui langsung begitu barang terjual. Membutuhkan sistem pencatatan yang terkomputerisasi atau perangkat lunak akuntansi. Cocok untuk perusahaan besar atau perusahaan dengan volume transaksi tinggi. Contohnya, sebuah supermarket besar seperti Indomaret atau Alfamart menggunakan sistem komputer kasir atau POS. Setiap kali kasir memindai barang yang dijual, stok di gudang otomatis berkurang dan sistem langsung menghitung HPP serta laba kotor dari transaksi itu. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memantau jumlah stok dan biaya penjualan kapan saja tanpa perlu menghitung manual di akhir periode. Jadi, kesimpulan dari harga pokok penjualan adalah komponen penting dalam laporan laba rugi perusahaan dagang. Dengan menghitung HPP secara tepat, perusahaan dapat mengetahui laba kotor dengan akurat, mengontrol biaya pembelian dan persediaan, serta mengambil keputusan penjualan dan pembelian yang efisien. So that's all from me. Thank you so much for listening. I hope you enjoy my presentation and learned something new today. Bye bye.